Bagaimana perasaan kamu apabila kamu didiagnosis kemungkinan COVID-19 dan kamu harus diisolasi dari bayi kamu yang baru lahir tadi malam dan suami kamu? Begini ceritanya. Pas aku tahu aku harus diisolasi, itu sedih banget. Kayak kamu harus diisolasi ya, dan diisolasi aku nggak bisa temenin kamu. Oh, dan satu sih dok yang mungkin bisa membantu pasien yang diduga COVID ya. Jadi ketika aku diduga COVID itu, secara fisik aku udah lemah banget, tapi secara spirit gue harus tetap kuat. Harus fight. Aku banyak berdoa sih dok. Pastinya sempat bertanya sama Tuhan kayak, Tuhan sebenarnya apa sih yang lo mau ajarin ke gue? Ketika kita tahu dan percaya kalau God is in control, Tuhan itu yang pegang kendali semuanya. That was one of the lowest point in our lives. Tapi we're so glad it happened. Kita jadi orang lebih kuat dan puji Tuhan kita lalui itu dengan one of the best doctor ever. Thank you so yang much. customer service-nya 100%. No one else come close. He is the next big thing. Hamil melahirkan itu for me ternyata memang itu hidup dan mati ya. Kayak sekarang gue ngerti maksud Tuhan tuh apa gue berada di sini. Begitu aku ngomong kayak gitu, kamu WhatsApp aku. Itu hamil. Kayak gitu. Mbak Gloria, terima kasih udah datang. Halo Mbak. Thank you for having us. Udah berapa bulan nih? 4. 4. Iya. Mbak Glo. Jadi aku punya sebuah channel YouTube nih. Jadi aku panggilin pasien-pasienku. Aku berharap mereka bersedia untuk membagikan cerita mereka. Mbak Glo dan Mas bersediakah? We will love to. Oke. Jadi apa yang mau aku angkat? Aku mau angkat tentang kemarin saat persalinan, bayinya lahir sehat-sehat aja gitu ya, nggak ada masalah, sudah diperiksa oke-oke aja. Tapi Mbak sempat demam ya? Iya. Demam. Nah, boleh ceritain ya? Demamnya bagaimana? Boleh. Jadi waktu itu pas lahiran itu sebenarnya normal dok. Aku tuh nggak demam. Sebelum lahiran nggak demam? Sebelum lahiran dan setelah lahiran 3 harinya tuh baru demam. Oh, oke. Nah, karena kan dia sempat lama di NICU juga kan. Oh, oke. Selama dia di NICU kurang lebih 4-5 hari ya. Ya. Aku tuh nggak demam. Oh, oke. Di hari-hari keempat lah setelah lahiran itu, Iya. tiba-tiba badanku tuh mulai meriang. Oh. Meriang terus kok menggigil Oh, tiba-tiba. Terus udah gitu pas si susternya cek, aku tuh sempat lapor, terus kok saya meriang ya gitu. Pas susternya cek temperatur, oh iya 38. Terus udah gitu ya udah kita coba kasih obat dulu aja ya gitu. Pas kasih obat kok nggak turun-turun nih. Sempat kayak turun, besoknya naik lagi kayak gitu. Terus akhirnya sampai di titik dia 39 derajat dong. Dan itu udah abis itu 39, 38, 39, 38 nggak pernah turun lagi. Kita konsulin ke penyakit dalam kemarin ya. Kita sempat konsul ke penyakit dalam. Dan mereka minta untuk ronsen Foto torak ya. Ya. Terus ya udah akhirnya tuh aku foto torak, hasilnya dibilang ada sedikit kabut. Kamu yang Sedikit, sempat ya. lihat hasilnya ya. Infiltrat gitu ya, sedikit ya. Sedikit banget Ah. gitu. Terus dokternya sempat bilang, Bu ada sedikit kabut di paru-paru dan demamnya nggak turun-turun. Oh, oke. Kayak gitu. Akhirnya ya udah deh mulai dilaporin ke dokter Fadi pada saat itu ya. Seperti itu sih dok. Dan dokter penyakit dalamnya ada curiga ke arah COVID. Nah, iya. Sebetulnya yang curiga itu dokter Dokter paru-parunya. paru. Oh, dia dokter penyakit. Dokter penyakit dalamnya nggak Oh. komentar apa-apa soal itu. Oh, Dokter penyakit dalam itu kan dia lagi nyari apa sih yang bikin demam ini, sampai dia request Iya. udah sampel buat darah aja. Betul. Dan ternyata memang ditemukan ada infeksi waktu itu. Iya. Tapi sambil paralel CT scan juga buat toraks juga dan foto, dan waktu itu gue yang dikasih tahu sama dokter parunya, which is itu ya dokter parunya lah kan. Terus habis itu dia bilang ini sekilas memang hampir nggak kelihatan, tapi kalau diperhatiin ada semacam kabut bercak. Ini bisa jadi infeksi virus, tapi belum tahu apa. Bisa jadi enggak COVID. Tapi mungkin dia
main aman kali ya gitu kan. Jadi dia bilang sebaiknya sih di isolir, dilakukan protokol seakan-akan ini adalah suspek COVID gitu. Jadi seperti itu. Dan pada saat itu masih awal-awal pandemi ya? Masih itu April 8. April tambah 4 hari lah. Ya, dan hasil swab itu baru keluar 1 minggu mungkin kurang lebih. Hasil swab itu keluar 4 hari. Waktu itu. Iya, 4 hari. 4 hari kurang lebih ya. Iya. Wait, kamu swab itu hari Jumat. Iya. Terus saya keluar hari Minggu. Oh, sorry, hari Minggu dinyatakan negatif. Minggu. Hari Minggu. Oh iya. Puji Tuhan banget deh. Thanks to you juga ya dengan pokoknya for making all this possible. Gue juga merasa feel bad banget. Jadi mungkin yang nonton tadi sempat dengar bahwa masuk NICU diri bayinya karena saat lahir bayinya tuh nangis. Sempat aku videoin, aku tunjuk ketemu Mas di kamar operasi, nih nangis dan kamu juga lihat nangis. Tapi nangisnya tuh kayak nggak lepas gitu. Saturasi oksigennya tuh nggak naik. Betul, di atas 90, 95 gitu. Sempat diobservasi di NICU untuk beberapa hari dan dilakukan pemeriksaan complete workup. Di USG jantungnya hasilnya nggak ada masalah, semuanya bagus-bagus saja. Itu kemungkinan salah satu mereka kemungkinan ada gejala infeksi virus. Bisa jadi karena itu satu. Dan ada juga gambar dari CT toraksnya. Nah, pada saat isolasi, Glo ngapain aja di atas? Yang pertama ya dok, pas aku tahu aku harus diisolasi, itu sedih banget. Kayak pertama ya, sedih banget. Dia kondisinya waktu itu baru banget sembuh kan. Terus waktu itu kayak ya udah seneng banget nih gitu kan. Finally kita bisa pulang. Ternyata tiba-tiba demam, terus demam aja kayak nggak turun-turun itu udah, aduh ini apa lagi ya. Terus ditambah berita bahwa kamu harus diisolasi ya, dan diisolasi aku nggak bisa temenin kamu. Itu kayak ya ampun, terus ini apa, gimana, gue harus gimana, mau pertama kayak mau berapa lama lagi ya gue harus berada di rumah sakit gitu, karena aku pengen cepet-cepet pulang kan dok, maksudnya ngerawat anak ini. Terus udah gitu pas isolasi pertama kali diantar ke sana, jujur ruangannya kayak yang ampun depresi banget karena beda sama ruangan sebelumnya kan. Di sana tuh benar-benar isolated, terus satu kamar untuk satu orang. Satu kamar untuk satu orang. Terus pas aku di dalam ruangan itu biasanya ada suami yang misalnya aku lagi yang sakit atau enggak kok aku menggigil ya, aku bisa ngobrol sama dia, jadi sakitnya seakan-akan bisa lupa gitu dong. Sedangkan di isolasi tuh yang hening. Terus dan kalau di tempat biasa kan si susternya biasanya setiap berapa jam dia visit kan. Gitu, iya, kalau ini tuh sama sekali enggak, kayak mungkin dia akan visit kalau emang waktunya untuk kayak ganti infus kayak gitu. Which is itu kayak bisa lama banget kan, bisa 4 jam kemudian atau 6 jam kemudian gitu. Akhirnya aku kayak aduh gimana ya, secara fisik gue udah lemah banget nih karena aku sempat 7 kali infus kan dok, karena tangan aku bengkak terus. Akhirnya ya udah, secara fisik aku udah lemah banget, tapi secara spirit gue harus tetap kuat nih, harus fight dan secara emosional gue nggak boleh lemah nih gitu. Akhirnya aku selama di sana aku banyak berdoa sih dok. Pastinya sempat bertanya sama Tuhan kayak, Tuhan sebenarnya apa sih yang lo mau ajarin ke gue? Kok ini kayak berat banget sih? Kayak ini gue cuma pengen, tadinya tuh kayak ya udah lahiran normal 3 hari pulang gitu. Kok ini kayak udah hari ke-10 ke-9 kok gue masih di rumah sakit, dan keadaan kok kayak semakin hari semakin parah gitu, kayak sangat ideal. Ada aja kayak laporan kayak Bu Gloria proteinnya drop banget ya, Bu Gloria butuh transfusi darah ya, kayak kita 2 kantong lagi nih, masih ada 2 kantong lagi. Sedangkan setiap 1 kantong aja tuh tanganku udah bengkak banget, sampai suster kayak, Bu Gloria kita udah nggak tahu lagi di mana kita bisa nusuk untuk ngambil darah. Untuk infus kita kayak udah nggak tahu lagi di mana nusuknya gitu. Sampai tadinya ngambil darah di sini, akhirnya di sini nih dok. Karena kayak udah nggak tahu lagi, semua udah bengkak. Mohon maaf ya, aku nggak bisa visit. Ngapa? Karena itu benar-benar nggak boleh masuk kecuali dokter. Iya, akhirnya kayak ya udah, secara fisik gue udah lemah. Yang bisa gue lakukan adalah gue dengar lagu rohani.
banyakin berdoa, Yeah. banyakin denger kayak apa dok, firman Tuhan kayak gitu untuk yang menguatkan aku. Akhirnya puji Tuhan ya dok, selama aku di isolasi 3 hari 4 hari karena itu ya udah akhirnya aku kayak oke, gue bisa nih ngejalanin ini gitu, gue harus kuat karena kalau gue lemah kasihan anak gue kalau gue pulang dengan keadaan apa defeated, kasihan. Jadi udah dok, selama di rumah sakit di isolasi itu aku tiap 3 jam lah aku tetap check up on anak ini. Video callan ya? Sama suami juga video callan? Sempet ya. Kita paling ya telepon lah gitu, video dan voice call dan kawan-kawan. Iya kayak gitu, kayak ya karena ya benar-benar dok nggak bisa visit. Dan yang paling buat aku sedih adalah mungkin kebiasaan ya dok, kalau di ruangan biasa tuh suster masuk aja gitu. Ini setiap ada suster yang mau visit benar-benar harus pakai APD-nya di luar, nyiapin APD dia untuk masuk ke dalam aja kayak 10-15 menit sendiri. Itu benar-benar kayak gila, gue benar-benar kayak orang yang sakit apa gitu. Dulu. Kayak semua orang tuh takut sama gue gitu, aduh. Dan alhamdulillah puji Tuhan juga hasilnya negatif. Iya, puji Tuhan banget. Cepet lagi ya. Setelah itu gue langsung WA lu masalah. Iya, pagi-pagi. Gue dapat kabar gue langsung WA. Itu dok, aku selesai berdoa. Pas aku langsung dapat jawaban. Kamu WhatsApp aku. Jadi yang ngasih tahu tuh aku duluan. Kamu duluan. Aku tuh sempet kayak ya udah mungkin gue harus, kalaupun positif ya udah kayak ini harus gue jalanin. Udah kayak gitu sih dok saat itu mindset aku. Pokoknya apapun yang terjadi gue harus strong. Udah kayak gitu aja. Jadi aku dapat WA atau telepon aku nggak ingat gitu ya. Dok, Ibu Gloria negatif ya. Langsung nggak gua kirim ke lu kabarnya. Kayaknya WhatsApp deh atau gue nggak ingat gitu. Ini sebenarnya dok, pada saat kamu WhatsApp itu tuh aku lagi gini. Oke, gue udah 3 hari nih di rumah, di ruang isolasi. Selama gue 3 hari di ruang isolasi, yang Tuhan ajarin ke gue itu A, B, C, D. Itu yang gue dapat dari selama gue di ruang isolasi dan selama proses kelahiran ini. Oke, sekarang gue ngerti maksud Tuhan tuh apa gue berada di sini. Begitu aku ngomong kayak gitu, kamu WhatsApp aku. Itu kayak gitu. Benar-benar kayak gitu. Fight gitu kan kita ya. Apalagi tensi sempat tinggi di awal. Banyak. Aduh. Dan kamu tuh kayak dari awal ya sama aku, dari bahkan sebelum kelihatan kantong. Dari yang dok kayaknya aku hamil deh gitu. Doain dulu aja. Bisa jadi ini jadi atau mungkin karena masih penebalan kan, penebalan, terus ketemu kantong, terus ketemu detak jantungnya. Sejujurnya ya dok, aku tidak menyangka kalau kehamilanku itu bakal berjalan lancar. Karena dari aku SMA ya, aku tuh udah menstruasiku tuh bener-bener nggak teratur. Bahkan pernah aku 6 bulan itu nggak mens sama sekali, nggak haid. Terus 3 bulan kemudian nggak haid lagi selama 3 bulan. Sampai beberapa kali aku ke dokter tuh bilang, Bu Gloria, nanti kalau suatu saat kamu sudah menikah dan berusaha untuk punya baby, jangan kaget ya kalau kamu akan sulit untuk punya anak. Belum juga ketemu masnya. Iya. Kalau punya baby kan harus ketemu masnya dulu. Dok. Aku sampai aduh ini apa gue tumor, apa apa gimana ya. Akhirnya aku sampai USG tuh enggak kok Bu, clear gitu kan, enggak ada apa-apa. Jadi kapan kehamilan kedua? Nanti kita pasang spiral dulu Mas. Enggak usah. Tapi gini, biar gue tambahkan di bagian kita memang we've been married for 2.5 years sekarang. Kita memang di tahun pertama itu memutuskan untuk nunda dulu aja gitu loh. Ketika udah setahun dan kita benar-benar waktunya sudah datang. Kita coba. Tapi selama 6 bulan itu nggak langsung dapet, dan itu 6 bulan bisa dibilang kayak 6 bulan terlama dalam hidup kita, karena kita actually nunggu tapi nggak dapet. Jadi kita kayak ngerti perasaan yang pasangan di luar sana yang kayak udah mungkin 10 tahun, 15 tahun kita kayak we feel you, we understand you banget. Dokter bilang, Ibu ini telurnya banyak
tapi kecil banget. Artinya apa dok? Kans hamilnya kecil kah gitu kan? Iya gitu kan. Cuman something tells me kalau kita orang percaya, by the way, we are believers. Terus gue bilang gini, sepupu gue aja yang obes, dua-duanya cowok cewek, pulang dari clubbing abis minum dan rokok, sadar kalau dia hamil. Apalagi kita, yang maksudnya kita lebih sehat, kita lebih apa gitu kan. Jadi kayak ya udah percaya aja, that point kan. Karena dokter udah rekomen waktu itu yang kita temuin itu, lakukan treatment ini, itu cek ini, cek apa gitu kan. Udah itu sudah nikah? Itu setelah nikah. Berapa bulan setelah nikah? Itu satu tahunan lebih setelah nikah. Okay. Nah, kira-kira sudah jalan 6 bulan, tiba-tiba hamil, tidak pakai. Jadi memang anak ini itu sesuai namanya, Aaron, itu Tuhan pilih. Wah. Gitu. Mungkin dari sekian banyak telur-telur kecil itu ada satu yang bagus. Hanya dibutuhkan satu doang dan hanya butuh satu sperma. Karena saat ejakulasi itu biasanya keluar belasan juta sperma, bahkan 20-an juta ke atas, 10-an juta, hanya butuh satu sperma untuk membuahi. Dan jadilah. Kalau nanti hamil yang kedua, apakah ada sesuatu yang akan diperbaiki? Pasti dong. Apa itu? Jujur ya, aku tuh pas hamil dia, pertama hamil kayak wah hamil nih. Dan aku pada dasarnya dok suka banget yang makan. Dan aku kayak wah mumpung gue hamil nih gue bisa nih makan semua yang gue mau gitu kan. Wah excuse gitu loh dok. Jadi jujur pas makan dia aku tuh makannya junk food karena aku tuh suka banget double cheeseburger. Pernah sering ditinggal sih. Dia mulu di lepas I have to work. Ya, we all have to work. Iya, aku tuh sampai kayak ini tuh ngidam apa gimana ya. Dan yaudahlah gue ikutin aja apa yang gue mau gitu. Aku terus-terusan makan si junk food ini dan yang namanya sayur apa tuh sekali-sekali aja dok, dan namanya vitamin apa nggak pernah gitu. Jadi mungkin hamil kedua aku harus lebih concern sih dengan apa yang aku makan. Maksudnya jangan egois lah, jangan ikutin keinginan sendiri. Kayak gitu sih dok. Mungkin masih harus sering di sini juga. Jangan lepas pantai mulu. Lepas pantai. Masih. Jadi jadwal gue itu kemarin pas istri hamil itu 2 minggu dilepas pantai on duty, 2 minggu libur di darat gitu kan. Nah pas kemarin lahiran itu juga pas COVID jadwal gue jadi 4 minggu. Terus by miracle pokoknya gue dibolehin pulang. Di saat yang lain tuh nggak ada yang dibolehin pulang kan buat hadir. Terus habis itu ya sampai sekarang masih jadwalnya sebulan sih 4 minggu kan gitu. Jadi kalau yang gue ngalir aja lah. Kalau misalkan pada dasarnya toh udah saatnya lo dikantorkan, didaratkan, ya gue mau bilang apa gitu loh kan gitu. Cuman kita hidupnya ngalir dan percaya aja kalau Tuhan udah setting semua. Satu, last but not least, Mbak Gloria, apakah ada tips untuk ibu-ibu atau penonton kita tentang kehamilan, boleh tentang kalau memang menerima kabar buruk apa yang harus kita lakukan gitu. Mungkin boleh ke kamera langsung. Tipsnya sih adalah yang pertama, kehamilan itu jujur nggak mudah. Secara fisik, secara emosional itu nggak gampang. Beneran yang namanya hamil melahirkan itu, for me ternyata memang itu hidup dan mati ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi along the way. Tapi yang pasti harus selalu berpikir positif. Harus selalu mendapatkan support sebaik-baiknya dari sekitar kita itu, terutama suami ya. Itu ngaruh banget. Itu ngaruh banget loh. Jadi aku benar-benar proud. Di situ aku kayak gila, gue proud banget sama ibu-ibu yang bisa dikata mungkin single parent atau apa yang bisa berjuang sendiri. Itu nggak mudah banget. Dan yang pasti itu yang pertama, yang kedua benar-benar dia jaga makan, jaga nutrisi, karena yang apa yang kita makan itu yang dimakan janin kita loh gitu. Jadi jangan egois, jangan mumpung hamil nih gue bisa makan sugar sebanyak-banyaknya, apa yang gue ngidamin gue ikutin, jangan kayak gitu sih dong. Kalau nerima kabar buruk gimana? Kalau nerima kabar buruk ya udah terima, dan yang pasti jangan defeated.
kita pasti bisa kok ngelewatinnya kayak gitu Dok. Karena ada dua hal yang penting yang terjadi pada saat pasca persalinan, yaitu bayi kamu harus masuk NICU. Padahal yang USG kamu udah beberapa dokter, ada selain saya ada dokter yang lain, ada 2 nggak salah ya, 2 dokter dan semuanya oke aja. Dan hasil di NICU juga bayinya sehat-sehat aja sebenarnya, dan hanya butuh penyesuaian aja. Dan kabar yang kedua adalah suspek COVID-nya itu. Ya, karena sekarang semua pasien yang demam kita udah mengarahi suspek COVID nih. Iya, kadang-kadang kita udah agak sedikit over mengatakan kemungkinan mengarah COVID. Kita akan mencari dulu yang worst case scenario bahwa kemungkinan COVID, kalau memang hasil COVID-nya negatif ya kita akan cari yang lain dulu. Karena COVID, karena saat ini pandemi, jadi ya salah satu yang in mind kita adalah yang di otak kita kemungkinan ada COVID, kita harus singkirkan dulu nih. Gitu. Jadi yang kemarin kita melakukan isolasi itu untuk kebaikan kita bersama semuanya. Mohon maaf kalau mungkin tidak begitu nyaman, tapi ya alhamdulillah semuanya bagus ya. Dan satu sih Dok yang mungkin bisa membantu pasien yang diduga COVID ya. Jadi ketika aku diduga COVID itu tiba-tiba suster yang masuk udah pakai APD, tiba-tiba aku dapat makanan yang tadi di piring sekarang piring plastik dan kayak disposable gitu. Terus aku kayak ya ampun, kan aku belum dites apapun, swab aja belum, maksudnya tapi kenapa aku udah di-treat kayak gini ya. Kalaupun memang mengikuti protokol sebaiknya dijelasin kayak Bu Gloria, nanti kami ketika masuk ke ruangan kami mohon maaf harus pakai APD ya, meskipun ibu belum positif COVID, nanti piringnya harus kami ganti ya dengan disposable, mohon mengerti ya gitu. Kalau gitu ya udah oke gitu. Yang penting komunikasi ya. Yes Dok. Dan jangan ngeliat kayak ya pasien suspek COVID nih, karena ada Dok jujur salah satu dokter yang mau ngomong sama aku aja di ruang isolasi dia berdiri di pojok. Jadi aku kayak mungkin apa gue beneran COVID ya gitu. Enggak, gitu. Kan hasilnya belum keluar. Itu aku sempat kepikir apa dia udah tahu tapi emang belum dikasih tau aja ya. Kayak gitu. Nah, gue setiap hari mantau nanyain ke perawatan hasil udah keluar atau belum. Karena dia bilang dia janjiin akan keluar di hari Rabu. Kaget gue hari Minggu dia keluar, Dok hasilnya negatif langsung. Yalah, terima kasih Mas dan Mbak. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Menjadi lebih baik lagi. Dan mohon maaf kalau memang selama kehamilan, pasca kehamilan ada sesuatu yang saya bikin salah atau mungkin kurang-kurang saya ya. Dr. Fadli tuh recommended. Wah, trust me, we've been to like at least 3 other doctors dan kita picky orangnya. Kita sama Dr. Fadli paling nyaman. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan karena itu gue tuh nyaman banget sama kalian. Kalian tuh adalah one of the most romantic couple yang datang masuk ke praktek. Dan aku selalu ingat sama masnya, Dok aku izin ya ngerekam videonya gitu. Wah, kalian itu salah satu yang bahkan mungkin paling romantis. Dan dengan apa yang kalian jalani, yang walaupun bad news yang kalian terima, kan tetap masih nggak berubah sama saya gitu, nggak berubah sama sekali gitu, dan tetap sensitif, tetap kooperatif, dan senang banget bisa membantu. Senang kita bisa membantu. It's not anyone's fault sih ya. Dan kita itu tadi pada akhirnya sih ketika kita tahu dan percaya kalau God is in control, Tuhan itu yang pegang kendali semuanya. Apapun yang sedang terjadi, berita kabar buruk kah, dan kita belum kasih tahu kemarin billsnya itu terus nambah. Gue pengen ngomongin nih, Dok, lu kalau nahan ini gue lagi di sini sama anak gue, lo yang bayar billsnya. Kalau perlu itu mereka gue rampok, udah prison break tuh. Itu bukan lagi rumah sakit, tapi penjara buat gue saat itu kan gitu. Tapi puji Tuhan gak nyangka asuransi cover semuanya. Itu satu mujizat lagi yang belum gitu. Makanya kayak wah Tuhan memang you are in control, dan memang lo sayang sama kita terlepas dari kita ini
orangnya nggak perfect gitu kan. Jadi itu senjata kita, pegangan kita yang akan kita bawa terus dari perjalanan kemarin. That was one of the lowest point in our lives. Tapi we're so glad it happened. Kita jadi orang lebih kuat lagi. Dan puji Tuhan kita lalui itu dengan one of the best doctor ever. Thank you so yang much. customer service-nya 100%. No one else come close. He is the next big thing, guys. Beneran. No, thank you so much. Sebenarnya kalian lah yang ngajarin aku banyak hal, gitu. Banyak banget hal, banyak harus bersabar, gitu. Gue sempat curhat sama istriku. Karena pada saat itu aku juga sama istri aku, kita lagi pisah, istriku lagi di Sentul, saya di sini. Saya mengatakan pokoknya tahun 2020 ini kita nggak neko-neko, kita hanya butuh sehat aja. Betul, Ya, betul. butuh sehat aja. Iya deh. Sekali lagi terima kasih banyak sudah datang. Hai guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe di Cerita Fadli. Thank you, sampai ketemu di Cerita Fadli berikutnya.